Kita semua di zaman sekarang ini kayaknya nggak bisa lepas dari cermin. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau cermin yang kita tatap setiap hari itu ternyata bisa balas menatap kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar konsep yang namanya masyarakat kotak hitam. Oke, kita mulai dengan sedikit eksperimen pikiran. Coba deh bayangin sejenak. Kamu lagi ada di sebuah ruangan. Ruangan yang dingin, kosong, nggak ada apa-apa lagi selain kamu. Tepat di depan kamu ada sebuah cermin raksasa. Kamu bisa lihat pantulan dirimu sendiri, jelas banget. Tiap gerakan, tiap ekspresi, semuanya ada di sana, terpantul kembali. Tapi, ada yang aneh. Kamu ngerasa ini bukan cermin biasa. Ada perasaan gak enak, kayak kamu lagi diawasin. Kamu bisa dilihat, tapi kamu nggak bisa lihat siapa yang ada di baliknya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Siapa yang ada di balik cermin itu? Metafora cermin satu arah ini ternyata bukan cuma isapan jempol loh. Ini adalah gambaran yang pas banget buat dunia kita sekarang. Dan ini membawa kita ke ide utamanya, masyarakat cermin satu arah. Seorang penulis bernama Frank Pasquale menyebut fenomena ini masyarakat kota hitam. Maksudnya apa? Gini, ini tuh sebuah sistem di mana kita bisa lihat inputnya, kita juga bisa lihat outputnya. Tapi, proses yang terjadi di tengah-tengahnya, itu rahasia besar. Kita sama sekali nggak tahu gimana cara kerjanya, aturannya apa, semua tersembunyi. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada ketidakseimbangan yang gila banget. Di satu sisi, ada kita, warga biasa. Hidup kita tuh kayak buku yang kebuka lebar-lebar. Semuanya harus transparan. Setiap jejak digital kita bisa dilacak. Tapi di sisi lain, ada mereka yang punya kuasa, perusahaan besar, pemerintah. Cara kerja mereka, oh, itu rahasia. Entah dilindungi atas nama rahasia dagang atau keamanan negara. Oke, sekarang kita lihat gimana konsep abstrak ini ternyata punya dampak nyata. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal bagaimana kita dilihat dan dinilai di dunia nyata. Kutipan ini, wah kena banget sih. Di dalam masyarakat kotak hitam ini, identitas kita itu bukan lagi soal siapa kita sebenarnya, tapi cuma jadi sekumpulan skor. Skor yang dihitung sama algoritma yang kita nggak pernah tahu wujudnya kayak apa. Contoh paling gampang ya ini, skor kredit. Kita semua pasti tahu kan, satu angka yang bisa nentuin kita layak dapat pinjaman atau enggak. Ini bukti paling nyata gimana kita udah direduksi jadi sebuah angka. Tapi yang lebih serem itu bukan skor kredit, tapi skor-skor lain yang kita bahkan nggak sadar kalau itu ada. Coba bayangin, ada skor kelayakan kerja yang diam-diam nge-scan media sosial kamu. Ada skor risiko kesehatan yang nentuin premi asuransi kamu. Bahkan ada skor prediksi kriminalitas. Dan semua ini dihitung di belakang layar, tanpa kita tahu. Dan ujung-ujungnya, ya begini, ditolak tanpa tahu alasannya. Kamu cuma dikasih jawaban template, sistem kami menyatakan Anda tidak memenuhi syarat. Selesai. Nggak ada ruang buat banding, nggak ada penjelasan. Kita jadi nggak berdaya di hadapan hakim digital yang nggak kelihatan ini. Terus pertanyaannya, kok bisa sampai kayak gini? Jawabannya sederhana tapi juga mengerikan. Karena setiap gerak-gerik kita, sadar atau enggak, udah diubah jadi komoditas. Jadi bahan baku buat model bisnis yang super kuat. Ada seorang ahli, Shoshana Zuboff, yang ngasih nama buat bahan baku ini, surplus perilaku. Ini tuh data sisa dari semua aktivitas kita. Tiap klik, tiap lokasi yang kita datengin, bahkan data detak jantung dari smartwatch kita, itu semua adalah surplus, emas digital yang siap ditambah. Jadi alurnya tuh kayak gini, simple banget sebenarnya. 1, kamu online seperti biasa, browsing, nonton, nge-like. 2, surplus perilaku dari semua aktivitas itu dikumpulin diam-diam. 3, data mentah ini dilempar ke kotak hitam, buat dianalisis sama algoritma rahasia. Dan yang terakhir, 4, hasilnya yaitu prediksi tentang apa yang bakal kamu lakukan selanjutnya, dijual ke siapa aja yang mau bayar paling tinggi. Penting banget buat diingat ya, pengawasan ini tuh nggak cuma di dunia maya. Sekarang teknologi ini lagi dipasang di dunia fisik, di sekitar kita. Coba deh lihat sekeliling kita. Benda-benda yang kelihatan biasa aja sekarang jadi mata dan telinga. Lampu jalan yang bisa memantau kita, termostat pintar yang tahu persis kapan kita pulang, asisten suara kayak Alexa atau Google Home yang ya selalu dengerin. Bahkan kulkas dan mobil kita sekarang jadi alat pengumpul data. Dan puncaknya ya ini, konsep smart city atau kota pintar. Kedengarannya keren kan? Semuanya efisien. Tapi menurut seorang penulis, Adam Greenfield, ada harga yang harus dibayar.
Kota pintar ini pada dasarnya adalah infrastruktur pengawasan permanen. Sekali dinyalain, sistem ini nggak akan pernah bisa dimatiin lagi. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaan paling pentingnya adalah, terus kita harus gimana? Apa kita cuma bisa pasrah aja sama ketidakseimbangan kekuatan ini? Pertama, kita harus sadar betul bahayanya. Karena sistem ini kotak hitam. Algoritmanya itu sering banget secara nggak sadar justru melanggengkan bias yang udah ada di masyarakat. Entah itu rasisme, seksisme, diskriminasi kelas, semuanya bisa masuk ke dalam kode. Dan yang bahaya, semua bias itu dibungkus seolah-olah objektif karena dihitung oleh mesin. Nah, ini dia solusinya. Namanya akuntabilitas algoritmik. Ini adalah sebuah tuntutan, sebuah gerakan yang bilang kalau algoritma yang menentukan nasib hidup orang banyak itu nggak boleh lagi jadi rahasia. Algoritma itu harus bisa dibuka, diaudit, diperiksa buat mastiin sistemnya adil. Jadi intinya, perjuangan kita ini adalah soal membalikan cermin. Kekuasaan yang selama ini ngumpet di balik kegelapan harus ditarik ke tempat terang, harus transparan. Sebaliknya, kita, warga biasa yang selama ini terus-terusan disorot, harus bisa merebut kembali hak kita atas privasi. Paham cara kerja kotak hitam ini adalah langkah pertama yang krusial. Tapi langkah selanjutnya butuh lebih dari sekedar pemahaman. Butuh keberanian. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang ada di balik cermin, tapi siapkah kita untuk memecahkan cermin itu